الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين من مشارق الأرض المغارب ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان من شيخ بن عمر بن سعد حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال jamaah dan pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang sudah kita bahas dari jilid pertama dan dari jilid kedua tentang kebaikan dalam rumah tangga, Islahul usrah fi tarbiyah, kemaslahatan tentang rumah tangga itu dengan pendidikan. Alhamdulillah sudah kita khatamkan, dan juga dari kitab awalnya yang berbicara tentang hubungan yang diatur lewat fikih pernikahan secara gamblang dalam Islahul Usrah Al-Habib Umar dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani sebelumnya pula dalam ta'lim kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain. Sekarang kajian kita berbicara tentang akhlak, karena mungkin saya sudah anggap cukup tentang kajian-kajian tentang rumah tangga dan juga bagaimana cara mendidik anak naik secara melebar. Kemudian kita akhlak, tentang adab, tentang keistimewaan akhlak yang ini secara menyeluruh, dan ini terjadi otomatis hasil dari apa yang sudah kita pelajari. Kitab Uqudul Lujain, kitab sebelum pernikahan, kemudian adab dalam pernikahan, kewajiban suami istri, kemudian kajian-kajian dari Al-Habib Umar tentang bagaimana cara mendidik anak dan istri sampai dewasa. Rasanya secara keilmuan untuk dianggap cukup di situ. Makanya kita ambil kitab khusus tentang akhlak, karena hasil dari dua kitab tersebut akan nuansa akhlak, keindahan akhlak. Nah, di sini Al-Habib Umar menamakan kitabnya Is'af Talibi Ridhal Khalaq, pertolongan orang-orang yang menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala bibayani makarimil akhlaq, dengan menjelaskan tentang keistimewaan akhlak. Dan otomatis ketika kita bicara tentang keistimewaan akhlak, karena memang innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu yang ada dari sumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisanun la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita membahas kitab dari awal al-muqaddimah, yaitu pendahuluan. Alhamdulillahilladzi yuhayyi'u fil nufusi ar-raghbata fi suluki sabili tazkiyatiha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersiapkan. Yuhayyu di sini walaupun fi'il mudhari tetapi bermakna madhi. Karena ada beberapa kajian yang kalau kita bahas dalam nahwu sharaf yang kemudian dijabarkan secara panjang lebar di dalam kitab Al-Balaghah,
Itu ada fil madhi bermakna mudhari, ada bahkan fil mudhari bermakna madhi. Ya Allah. Seperti qad shalah. Qad qamatis shalah. Itu ketika seseorang qamat dari azannya, qad qamatis shalah. Itu kan sungguh salat sudah didirikan. Maksudnya salat akan didirikan. Ya, walaupun bentuknya fil madhi, qamat dhamir hiya, qama huwa qama, huma qama hum qamu hiya qamat. Huma qamata hunna qumna. Itu walaupun dhamirnya hiya dari fi'il madhi tetapi artinya mudhari. Salat akan didirikan, salat akan didirikan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ini peringatan sebentar lagi salat akan didirikan. Begitu juga di sini yuhayyi'u fil nufus. Segala puji bagi Allah yang telah menyiapkan jiwa ar-raghbata fi suluki, yaitu satu keinginan untuk memperoleh jalan sabili tazkiyatiha, yaitu jalan untuk menjalankan kesucian. Ini kalau misalnya kita mau mempunyai jiwa suci, diarahkan di sini oleh Habib Umar. Bagaimana caranya agar jiwa tersebut suci? Oh, kan hati kita, kemudian jiwa kita ini kotornya luar biasa. Bagaimana cara untuk mensucikan jiwa? Sekarang kita bahas. Bibarigati fadlin, dengan lintasan keistimewaan, min taufiqih, dari karunia taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, mudah dia untuk melakukan ibadah. Jadi idza waffaqakallahu Subhanahu wa taala lil ibadah, jika engkau sudah diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah, artinya yassarakallah, engkau sudah dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Jadi taufik. Makanya kalau misalnya ada orang udah dapat taufik, mudah, betul-betul mudah melakukan ibadah, maka dia bakal mendapatkan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik dulu, bukan al hidayah. Oh, kebanyakan orang, ada sebagian orang udah benar-benar wabillahi taufik wal hidayah, kemudian dirubah wabillahil hidayah wa taufik. Kita bagaimana mau mendapatkan hidayah kecuali harus taufik dulu, menjalankan ibadah dulu. Menjalankan ibadah dengan mudah, baru mendapatkan hidayah. Kita mau mendapatkan hidayah tinggi dari Allah, kekuatan Islam, kekuatan iman, kekuatan keilmuan dalam syariat, berarti kita harus banyak mencari. Nah, mencarinya ini artinya talab, yaitu mencari ridhonya Allah dengan ilmu. Dan ilmu tersebut harus dibarengi dengan adab, yaitu dengan akhlak mulia. Maka jadilah yang disebut dengan is'afu talibi ridhal khallaq bibayani makarimil akhlaq. Itu yumakkinuha biha min islahin, yang sangat diperkuat di sini untuk islah, untuk kebaikan. Makanya ada islah. Islah itu kebaikan. Suluh asal katanya. Suluh. Ada dalam salah satu istilah, kalau misalnya kita lihat dalam sejarahnya Rasulullah, ada Sulhul Hudaybiyah. Di situ kebaikan perjanjian Hudaybiyah. Ada misalnya salah satu majelis kita bersama ini, Sulhul Majami, kebaikan menyeluruh. Sulh, gitu. Sulh itu artinya kebaikan. Jadi siapa yang ada di situ insya Allah mendapatkan kebaikan. Amin. Yang masuk, yang keluar, yang keluar di majelis tersebut bakal mendapatkan kebaikan. Makanya disebut dengan Sulhul Majami. Nama lain dari kata-kata rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Rahmah untuk seluruh alam. Jadi siapa yang mengikuti baginda Rasulullah, dia bakal mendapatkan rahmat. Dan rahmat tersebut bukan untuk dirinya saja, bukan untuk satu golongannya saja, bukan untuk satu negaranya saja, bahkan untuk semuanya. Rahmatan lil alamin. Sama Sulhul Majami. Nah, ini min islah, yaitu kebaikan. Wa taqwimi sifatiha, dan untuk memperkuat sifat. Sifat yang mana? Sifat yang mulia. Sifat yang mulia perlu diperkuat. Karena kalau orang bisa jadi mulia, kalau tidak diperkuat dia bakal hancur. Sekarang dia mulia, misal dia sabar, dia bersyukur, itu kan diantara sifat-sifat mulia. Bijak, al-hilm, diantara sifat-sifat yang mulia. Tapi kalau dia tidak perkuat, bakal kendor pula. Karena memang
surga itu banyak diliputi dengan hal-hal yang berbentuk syahwat. Sementara neraka, surga itu banyak diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Sementara neraka banyak diliputi dengan hal-hal yang berbentuk syahwat. Makanya baginda Rasulullah bersabda, "Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bi syahwat." Surga diliputi dengan berbagai macam hal-hal yang dibenci. Mencari ilmu itu kan menjalan menuju surga. Orang yang berada di dalam majelis ilmu berarti dia berada di dalam raudhah, taman surga. Itu kan banyak dibenci. Ada orang terkadang benci, atau mungkin kita malas. Ada terkadang, masya Allah, pengajian ba'da subuh. Pengajian ba'da subuh. Ada terkadang pengajian jam 11, jam 12 malam, masya Allah. Dalam istilah Arab, min andari nadir. Di antara hal yang sangat jarang terjadi pengajian jam 11, jam 12. Tapi kan ada. Nah ini butuh untuk pencermatan hati, untuk ngebersihin hati di sini. Kalau misalnya kita lihat, bahkan kalau saya sendiri mengalami pengajian-pengajian di Tarim Hadramaut, saya belajar di sana, bisa pengajian, apalagi kalau misalnya di bulan suci Ramadan jam 1, jam 2, jam 3 sampai mendekati sahur. Akhirnya kan kita, apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang telah diajarkan oleh Habib Umar, transfer dakwah kita di negara kita masing-masing dengan model seperti itu, gitu. Artinya apa? Artinya setiap waktu kajian kita untuk mendekatkan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalnya kita lihat bahwa umumnya dan secara khususnya Hadramaut tidak pernah melihat dan tidak pernah ada kata-kata tawakuf, pemberhentian haji. Bahkan di bulan suci Ramadan terkadang makin kuat. Kenapa? Emang waktunya untuk mencas, waktunya untuk menguatkan diri, dikuatkan lagi, dikuatkan lagi. Nah ini diantara bagaimana akhlak kita menjadi lebih kuat lagi dengan model ngaji, ya, dengan model hadir di majelis taklim, kajian yang kemudian kita dengar, kita simak secara khusyuk, gitu. Mulai dari ilmu beranjak menuju amal. Karena kalau misalnya cuma sekedar kita mendapatkan pengajian, itu kan artinya ilmu. Tanpa disertai dengan amal ibadah, itu tidak ada manfaatnya. La faidata lil ilmi alladzi lam ya'mal. Tidak ada manfaat ilmu yang tidak diamalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Masuk setelah amal ikhlas, wara' dan khauf. Itulah yang disebut dengan kekuatan dalam istilah Thariqah al-Alawiyah, sebagaimana yang telah pernah ditanya oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi kepada gurunya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Warattaba ala dzalika al-falaha wal fawza. Dan dari situlah, dari orang yang selalu melakukan kebaikan, menguatkan amal ikhlasnya, menguatkan kebaikan-kebaikannya, otomatis akan ada al-falah, keberuntungan, kemenangan, wal fauza, dan keberuntungan, kemenangan dan keberuntungan. Orang yang kalau misalnya dia terus rutin berakhlak mulia, dia mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah. Yang disebut dengan akhlak mulia, akhlak yang selalu disandarkan kepada baginda Rasulullah, bukan yang lain. Akhlak yang disandarkan kepada mereka para nabi dan rasul, bukan yang lain. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya kelompok ulul azmi dari kelompok mereka para rasul yang ada. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Allah Nuh. 5. Itu diantara pembesar para nabi dan rasul. Sofa. Arti sofa di sini inti dari 25 nabi dan rasul yang 5. Nah, inti dari yang 5 itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Soffatus soffah. Baginda Rasulullah, junjungan para junjungan, pimpinan dari para pimpinan, imamul muttaqin, imamul anbiya wal mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, yang alhamdulillah dengan nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Islam kepada kita. Busyra lana, berita gembira buat kita sekalian. Busyra lana, busyra lana, busyra lana.
Faqala jalla jalaluhu, dan maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwa. Sungguh orang yang selalu membersihkan jiwa. Kehidupannya selalu membersihkan jiwa. Makanya ulama-ulama sufi lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena ulama sufi setiap hari mereka selalu yang dikaji adalah bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati lagi. Kajiannya di sisi orang, di sisi masyarakat yang ada, bagaimana kajian untuk membersihkan hati. Mereka yafugu 'ala ulama al-akharin. Yafuguna 'ala ulama al-akharin. Mereka lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi keagungannya daripada ulama yang lain. Kenapa? Karena mereka selalu apa? Kajiannya membersihkan hati. Tidak sebagaimana banyak orang mengatakan bid'ah sufi. Dia nggak tahu sufi itu artinya apa. Sementara sufi berasal dari ambilan dari kata-kata al-ihsan di sana. Tugas al-ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kan keindahan yang kalau misalnya orang sudah berislam, artinya berislam di sini adalah berfikih. Beriman di sini adalah bertauhid. Berihsan berarti tasawuf, membersihkan hati. Aneh kalau ada sebagian orang mengatakan orang-orang sufi itu bid'ah. Dia nggak tahu orang-orang sufi adalah orang yang selalu membersihkan hati. Sementara Allah Subhanahu wa taala memuji qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengungkapkan dengan keagungan, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat gamblang, dan tidak ada kekurangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah ungkapan dari mereka para ulama-ulama soleh, kamil, sempurna. Baginda Rasulullah al-insanul kamil, sempurna. Bahkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bagaimana itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala? Aneh, cuma ucapan-ucapan yang tidak masuk akal dan ucapan-ucapan yang merusak hati. Apaan itu tasawuf? Apa tuh ulama sufi? Apa bid'ah, syirik? Sementara ini ungkapan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ambil mereka lagi untuk berada di dalam majelis agar mereka bisa faham lagi. Amin. Doakan teman-teman kita yang udah banyak terperosok, yang udah terlanjur mengatakan bid'ah. Mudah-mudahan Allah tarik lagi untuk taubat di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh, ini lihat. Kalau seorang mukmin cukup dinasihati sekali, dia paham. Inilah perbedaan antara seorang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin dinasihati sekali paham. Diberikan petua sekali dia paham. Karena seorang mukmin tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Allahu Akbar. Ungkapan seperti ini ungkapan yang indah sekali. Dua kali dinasihatin, tiga kali berarti tanda bahwa dia adalah munafik. Cukup sekali. Umur kita pendek. Ketika umur kita pendek, sekali dinasihatin paham, cerdas harusnya. Hafalkan hadis misalnya, paham. Nggak perlu untuk 2, 3, 4, 5 kali. Duduk sebelah sini, paham. Jangan sebelah sana. Kenapa? Nanti jatuh. Cukup. Inilah orang yang selalu membersihkan hati. Orang yang selalu membersihkan hati, dia paham. Hadik. Dia punya akal hadik, artinya cerdas. Syatir, cerdas. Siapa hadik? Siapa syatir? Orang yang kalau dinasihati sekali, dia paham. Itulah yang namanya hadik, syatir namanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rusak buat orang yang selalu merusak hati. Dia berada di dalam emperan-emperan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Dia berada di dalam lembah-lembah maksiat. Perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih tahu sama Allah, jangan melakukan ini, malah dia melakukan itu. Sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan ini, dia malah melakukan yang lain. Ini bandel namanya. Berarti dia enggak mensucikan diri.
orang yang mensucikan diri dia tahu ada langkah-langkah konkret yang harus dia lakukan. Takhalli, tahalli, tajalli. Dalam landasan tasawuf, landasan untuk selalu membersihkan hati ada takhalli. Takhalli itu artinya mengosongkan hati dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang tadinya masih sombong, enggak. Kan terkadang ada aja sombong tuh diri kita. Sombong. Suami merasa tinggi daripada istri. Malu. Bahkan kalau misalnya suami suruh ngaji sama istri, dia malu. Waduh, bunuh diri nih kalau begini jadinya. La ilaha illallah. Ya, ini ada ungkapan-ungkapan takabbar, kesombongan. Tapi kalau orang yang kalau sudah masuk dalam dunia sufi, dalam dunia pembersihan hati, tasawuf yang sekarang kita belajari, hilangkan kata-kata sombong. Makanya di antara ajaran pertama guru kepada sang murid, agar murid tidak sombong. Murid selalu disuruh oleh sang guru. Disuruh, padahal tuh jenggotnya udah banyak. Jenggotnya banyak, hitam-hitam semuanya. Ada sebagian udah pada putih semuanya. Disuruh ngepel, disuruh cuci kakus, disuruh membersihkan ini dan itu. Itu maksudnya apa? Untuk menghilangkan kesombongan. Padahal artinya tuh guru juga bisa untuk nyewa orang untuk membersihkan, bisa gak? Sangat bisa. Tapi ini kenapa diharapkan untuk ini dan itu? Ayo bersihin, ini dan itu, ini bersihin. Bahkan zaman-zaman dulu ada pernah kejadian, ada orang mau ngaji, disuruh ke pasar sambil bawa tudung. Tampah. Dia bawa ibaratnya pisang goreng. Padahal itu adalah anak pejabat. Mau ngaji, disuruh sama guru, ente ke pasar, ente bawa tampah, di pasar ente berteriak, pisang goreng, itu anak siapa? Anak pejabat. Karena biasanya kan kalau misalnya tuh anak pejabat atau anak-anak para orang-orang kaya, sombongnya luar biasa. Andaikan di pesantren, dia punya tempat khusus. Wow, pesantren dibangun tapi tujuannya buat apa? Buat kobong tuh anak. Dan itu kan tidak bagus kalau begitu jadinya. Atau dikhususkan tempatnya. Tidak. Orang yang mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dia bercampur, yang kaya, yang miskin bercampur menjadi satu. Anak pejabat dengan anak semua yang ada, sampai anak-anak orang miskin semuanya sama. Melebur diri berada di dalam satu keagungan guru untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak boleh sombong? Karena kalau ada sombong aja enggak dapat ilmu. Itu kajian. Jadi artinya kita jangan terlalu banyak atau apalagi buruk sangka dengan kebanyakan kepada sang guru. Ucapan, tingkah laku sang guru itu semuanya ada manfaatnya. Tumben nih, biasanya guru datang, ini nggak datang-datang. Oh, berbaik sangka. Waduh, jangan-jangan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Kan sebaik-baik santri itu kalau misalnya dia mempunyai peranan apa yang dimauin guru, yang tidak dimauin guru, terkadang belum diperintah oleh guru dijalankan. Jangan seperti kurir. Kalau kurir kan apa yang dikatakan guru dijalanin, namanya kurir. Berarti yang bagusnya santri gak jadi kurir. Paham kurir? Disuruh baru apain? Baru jalan untuk ngirim ke sana dan ke sini. Yang namanya santri itu santri siap. Artinya ini kotor langsung dibersihin. Kalau kurir kan nunggu perintah. Enggak. Kalau udah perintah selesai, udah selesai. Apakah itu namanya santri? Gak usah jadi santri kalau gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Jangan. Jadi mulai apresiasikan diri kita dari mulai sekarang untuk membersihkan hati. Sombong tuh ada ungkapan sombong kayak begitu jadinya. Dengan ungkapan-ungkapan model seperti itu sombong. Dan orang yang sombong tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Al-Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Al-Imam Waqi', gurunya. Syakawtu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ketika aku mengadu kepada guruku yaitu Imam Waqi', guru di antara gurunya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i kalau lagi membaca kitab di sebelah kanan, beliau ngelihat kiri aja langsung hafal. Itu Al-Imam Syafi'i. Imamun Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau membaca kanan, sebelah kanan, ngelihat sebentar ke kiri. Ini baru cuma sekedar bentaran aja ngelihat, plak.
hafal engkau. Tapi tetap beliau ngadu kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku menghadap kepada guruku dengan buruk hafalanku. Yang model seperti ini menganggap bahwa buruk hafalannya. Bagaimana kita yang udah bahkan 50 kali nggak hafal-hafal? Allahu Akbar. Ada orang bilang akal, otak ditaruh di mana? Otak nggak punya otak emang. Astagfirullah. Saking artinya apa? Saking ngapalin susah banget. Otak, astagfirullah. Otak. Sampai orang mempunyai pemahaman buruk, biar otaknya hebat, dia makan otak-otak mulu. Ya tuh, untung tukang otak-otak. Gitu. Ya, ini mitos yang tidak benar. Kalau misalnya mau hafal banyak, apa? Bukan makan banyak otak-otak. Menghafal banyak ngapalin dan menjauhkan dari berbagai macam maksiat. Mulut dijaga, pandangan dijaga, hati dijaga, semua yang dimiliki dijaga dari berbagai macam maksiat. Mudah hafalan. Ini Al-Imam Syafi'i. Ada di antara kita atau pemirsa Nabawi TV yang ada di rumah atau di mana saja berada mendengarkan kajian ini, apakah ada orang yang membaca sebelah kanan dari kitab kemudian tengok sedikit saja ke kiri kemudian langsung hafal? Kan belum ada. Kalau itu adalah Imam Syafi'i, istrinya dua kali baca langsung hafal. Istri Al-Imam Syafi'i 2 kali beliau baca hafal. Sampai meninggal udah hafal langsung. Jadi berapa banyak kitab-kitab yang dihafal oleh istrinya Al-Imam Syafi'i. Ini istrinya bagaimana Al-Imam Syafi'i. Pembantunya Al-Imam Syafi'i yang bersih-bersih di rumah Al-Imam Syafi'i. Sebenarnya tuh pembantu-pembantunya mereka para ulama, andaikan ulama meninggal dunia dia layak jadi ulama. Kenapa? Dia membantu tapi dia ikhlas. Tukang gosok di rumah ulama, tukang bersih-bersih di rumah ulama, santri-santri yang bersihin baju ulama, baju gurunya, sendal gurunya apa. Harusnya dia menjadi alim kalau dia ikhlas. Cuma terkadang nilai keikhlasannya tiada ada. Kalau disuruh dia jalankan, kalau tidak disuruh dia tidak jalankan. Berarti kekuatan ikhlasnya belum ada di situ. Kan banyak santri kalau kita lihat. Pesantren Masya Allah, luar biasa, megah tapi kotor. Kenapa? Tidak disuruh oleh sang gurunya untuk bersih-bersih. Tapi ketika disuruh untuk bersih-bersih baru bersih. Ini bukan disebut dengan santri. Bukan disebut dengan orang yang menuntut ridha. Kan di sini is'af. Talibi ridha khalaq. Pertolongan, ingat ada kata-kata is'afnya, ada pertolongan. Makanya kalau kita lihat sayyaratul is'af itu mobil ambulan. Kan pertolongan mobil ambulan. Is'af itu dari kata-kata. Jadi is'afu talibi ridha khalaq, yang menuntut pertolongan orang-orang yang menuntut ridhonya Allah. Enggak bakal dapat ridhonya Allah kalau kita tidak berkhidmah kepada orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin kita berkhidmah. Gitu. Banyakin kita menuntut ilmu, banyakin kita baca kitab, banyakin kita zikir. Karena sebagian mereka para ulama-ulama saleh sia-sia orang penuntut ilmu tapi dia tidak berzikir. Makanya landasan Madrasah Hadramaut belajar zikir. Kenapa? Agar ilmunya bercahaya dan ilmunya bermanfaat. Berapa banyak orang yang ngaji aja. Gak ada zikir, gak ada manfaatnya tuh. Ngaji lagi kita lihat di beberapa tempat ngaji, gak ada zikirannya, hatinya kotor pada akhirnya. Gampang sekali untuk menyalahkan gurunya sendiri. Kenapa? Tanpa landasan zikir. Jadi sempurna kita diajarkan oleh Al-Habib Umar di sini. Dari metode Madrasah Hadramaut, yang dari metode Madrasah Hadramaut tersebar mereka para awliya Allah ke timur dan barat, utara, selatan, semuanya tersebar. Kita lihat, Masya Allah, 2/3 dunia Islam, 2/3 dunia Islam itu semuanya lewat keberkahan ulama-ulama Hadramaut. Wabil khusus ulama-ulama Tarim dengan kekuatan sepak terjang dakwahnya, karena mereka ikhlas. Dan orang yang bernisbahkan kepada kajian-kajian Hadramaut karena mereka ikhlas. Bahkan terkadang mereka dakwah nggak dikasih amplop tetap dakwah. Sebentar kita lihat banyak orang dakwah terkadang di tengah jalan ngelihat dompet, ngelihat amplop. Kadang dibuka, wah ini kurang nih, dia datang lagi. Kemana? Ke panitia. Panitia, tahu gak nih anak di sini
sarung anak aja BHS. Waduh, la haula wala quwata illa billah. Ini sarung BHS, ini kemudian apa? Tasbih aja udah 2.500.000. Ini tasbih nih. Tasbih udah 3 juta. Ini kacamata ente tahu enggak? Astagfirullahaladzim. Sementara kita lihat betapa sepak perjuangan mereka para ulama. Contohnya ulama Hadramaut. Karena kita membahas tentang Madrasah Hadramaut. Yang kita lihat yang paling konkret di antaranya mereka adalah wali songoknya kita. Wali songoknya kita datang dari negeri Tarim, dari Hadramaut jauh di 600-700 tahun yang lalu datang ke negeri kita Nusantara untuk apa? Untuk menebarkan syiar. Apakah untuk nikah? Dapat nikah nanti insya Allah. Nikah, bahkan punya anak sampai sekarang anak keturunannya banyak. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu cuma sekedar dongeng belaka, berarti pemahamannya nol. Ada kuburannya, ada sejarahnya, ada dampaknya, ada keratonnya, ada anak keturunannya, ada dakwah yang sudah dihasilkan. Kemudian mereka katakan bahwa Wali Songo itu adalah dongeng belaka. Astaghfirullahaladzim. Meniadakan sejarah. Bukanlah yang disebut dengan bangsa yang cerdas, bangsa yang terampil, orang yang meniadakan sejarah. Seringkali dikatakan oleh pendiri bangsa kita, Insinyur Haji Bung Karno, namanya Soekarno. Seringkali beliau mengatakan seperti itu. Jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Nah, kalau engkau mau nanti bermanfaat di sisi manusia, jangan engkau lupakan sejarah. Nah, kita nggak perlu dan tidak boleh melupakan sejarah keagungan Islam di Indonesia kita. Wali Songo kita. Mereka kebanyakan hampir 80-90% dari mereka Tarim Hadramaut, Masya Allah, luar biasa jamaah sekalian. Berhasil sampai sekarang Islam kita, apa yang sebagaimana sudah dibawa dari mereka pendahulu-pendahulu kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwa. Kalau tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, senada. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, siapa orang yang mensucikan diri, di sini dijelaskan lagi oleh Allah, yaitu orang-orang yang selalu menyebut nama Tuhannya. Zikir, banyak zikir. Ya Allah, zikir lagi, zikir. Bukan cuma sekedar zikir lisan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk dalam satu kata, dituncapkan kekuatan la ilaha illallah, dimasukkan kekuatan la ilaha illallah di dalam hati. Blok. Diungkapkan dalam perilaku yang ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf itu di mana beliau berada, seluruh anggota tubuhnya berzikir. Mereka para aulia Allah banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Imam Alwi Al-Ghuyur, salah satu anak dari Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, itu dadanya itu ketika orang melihat dada beliau tampak cahaya yang sangat luar biasa, berukirkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari mana cahaya? Dadanya Masya Allah terukir nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah. Orang tua beliau Sayyidul Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lah, selalu zikirannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam bahkan bisa sampai 700.000 kali dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atau bahkan dari jumlah yang sudah tidak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Terhunjam kata-kata la ilaha illallah. Karena nggak mau kotor di dalam hati.
Jaddidu imanakum ay bila ilaha illallah. Perbaiki, perbagus. Selalu untuk perbagus iman kalian. Iman kita diperbagus dengan ucapan la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna, afdal. Apa yang aku katakan, kata Nabi Muhammad. Dan mereka para nabi kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang selalu asik dengan la ilaha illallah seperti Sayyidul Imam Abu Bakar Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq. Itu beliau dengan keagungannya selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan terkadang ketika diamnya la ilaha illallah, ketika orang-orang pada diam, beliau mengucap la ilaha illallah. Orang akhirnya ikut la ilaha illallah. Makanya ketika kita berada di majlisnya mereka para ulama-ulama saleh, terkadang ada sesuatu yang membuat mereka diam, ada satu di antara mereka mengucap la ilaha illallah, orang ingat lagi dengan la ilaha illallah. Ada terkadang lagi santai-santai, atau ada salah satu di antara mereka udah mulai berbicara tentang dunia. Halilu, tahlil, la ilaha illallah tuh. Ini ada segelintir kelompok yang mengatakan tahlil bid'ah. Astagfirullah. Tahu gak makna tahlil? Tahlil itu memperbanyak la ilaha illallah. Ada orang meninggal, nggak ada orang meninggal, tahlil tetap jalan. Apalagi ada orang meninggal. Artinya apa? Sembari mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini kan akhlak namanya. Akhlak mulia nggak gampang langsung mengatakan kesalahan orang. Itu akhlak yang mulia. Ini bahkan menyalahkan dan bahkan mengkafirkan sesama muslim. Oh, masya Allah, di media sosial dan sebagainya la ilaha illallah. Tidak ada akhlak kalau begitu jadinya. Orang tidak punya akhlak berarti akalnya lemah. Orang yang tidak mempunyai akhlak berarti berdasarkan dari akal yang lemah. Orang yang akalnya lemah berarti ada sesuatu yang ada di dalam kekuatan imannya, berarti tidak ada kekuatan iman. Karena orang yang mempunyai kekuatan iman, akalnya kuat, akhlaknya bakal menjadi besar. Itu diantara hasil dari kekuatan iman. Allah Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beruntung, orang yang selalu membersihkan jiwa. Siapa? Orang yang selalu zikir kepada Allah. Zikir. Mulai ini ngomong yang nggak beraturan, zikir lagi. Istri ngomong nggak beraturan, zikir lagi. Anak, keturunan, ponakan, jamaah, semuanya mulai ngomong nggak beraturan, zikir lagi. Alihkan. Zikir. Ingat, hati-hati riba. Zikir. Man katsura dzikru lillah. Barang siapa yang banyak zikirnya karena Allah Subhanahu wa taala, katsura hadzuh, banyak hasilnya yang dia dapatkan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memperbanyak zikir kepada Allah, hatinya tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ala bi dzikrillah, ingat, ala bi dzikrillah, ala bi dzikrillah, ingat. Dengan zikir kepada Allah, sebab zikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati bakal menjadi tenang, hati akan selalu tenang. Tatma'innul qulub, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan sudah dirangkai oleh Al-Habib Umar dalam Khulasatul Madadnya. Ini untuk mensucikan hati. Doa dan zikir setelah sholat asar dan doa zikir setelah sholat subuh, ini untuk merangkai hati, untuk membersihkan hati. Masya Allah, indah sekali. Dan ini udah ada dari sebelum-sebelumnya, dari zaman Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini di antara amalan-amalan beliau, bahkan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir disederhanakan oleh ulama kita, di antaranya oleh guru kita Al-Habib Umar. Ya Allah, kalau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir nggak tanggung-tanggung, Allah 250.000, Allahu la ilaha illallah 250.000 kali,
Allah 250.000 kali. 250.000 kali. Kalau Al-Habib Umar mengungkapkan dalam Khulasatul Madad seperti itu, ya Allah, ya kita nggak bisa bergerak kemana-mana, nggak bisa ngaji, nggak bisa ngeteh, nggak bisa santai, betul nggak? Tapi kan ini disederhanakan. Ini pun udah disederhanakan, masih tetap banyak nggak mengamalkan itu. Kelamaan, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana disebut lama? Orang kalau dia cinta sama kekasihnya kan mau berlama-lama. Idza ahabba al-mahbuba, jika ada seseorang cinta kepada yang dia cintai, tala gtirabuhu lil mahbub, lama dekatnya dia kepada yang dicintai, lama, mau lama-lama, mau berlama-lama. Kita cinta sama Allah, kita cinta sama Allah, mau berlama-lama sama Allah. Bahkan terkadang kita lupa, waktunya udah 1 jam, waktunya udah 2 jam, waktunya udah 3 jam, waktunya udah 4 jam. Saking apa? Saking asyik zikir kepada Allah. Orang kalau cinta sama Allah begitu. Cinta kepada baginda Rasulullah, salawat, 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 salawat lagi, salawat. Nggak terasa bawa kopi udah 2 apa namanya? Yang gede apa namanya? Bukan gentong lah, haula wala quwata, gentong. Termos, masya Allah. Udah termos es, masya Allah. Termos es, termos udah 2-3 termos, masya Allah. Nggak ada masalah. Yang penting salawat, salawat, salawat. Nggak ada masalah. Karena memang di antara mereka para ulama-ulama saleh, kalau lagi baca kitab di sampingnya ada termos. Itu di situ ada kopi. Ada kopi zanjabil. Kopi jahe, masya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana yang ada di Tarif Hadramaut, sebagaimana yang ada di Hadramaut, perlu dikembangkan karena ini minuman orang saleh. Mengembangkan kajian-kajian orang saleh. Kalau itu adatnya orang soleh, kita kembangkan, hati kita menjadi suci. Bagaimana kalau itu adalah ibadah? Itu kan diantara adat. Ada bahkan sebagian, kalau misalnya ada maulid, ada apa semuanya pakai kopi-kopi seperti itu. Ikutin. Yang kita ikuti baginda Rasulullah dan mereka kaum salehin. Ketika kita mengikuti mereka, hati kita berpaut kepada mereka, sementara hatinya mereka sudah berpaut kepada Allah. Disambungin kita sama mereka. Jangan kita lepas dari adatnya mereka. Bagus sekali, bagus ada kopi jahe misal. Ini cuma sekedar sebuah perenungan ngaji. Misal dalam ngaji nggak ada, selesai ngaji dibikin apa susahnya sih bikin kopi jahe? Betul? Ya Allahu Akbar. Di antara kecintaan fakhrul wujud, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu gahwatul ben, masya Allah luar biasa. Dan bahkan banyak mereka para ulama-ulama sufi yang memang sebelum dan setelahnya memang sudah banyak tertarik. Allahu Akbar. Ini banyak orang protes kalau begitu jadinya nguntungin tukang kopi. Permasalahan bukan masalah nguntungin bukan tukang kopi. Permasalahannya, tapi permasalahannya kita mengikuti siapa? Jejak langkah baginda Rasulullah. Dan mereka para aulia Allah nggak mungkin jauh dari jejak langkahnya Rasulullah. Betul. Mereka para aulia Allah, mereka para ulama. Jadi ini zikir, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis ketika kita sudah mulai banyak zikir kepada Allah, banyak dulu zikir. Nanti bakal hasilnya nikmat. Sebagaimana mereka para aulia Allah, mereka berkata para kaum salihin, gumtu minan naumi bi muddati 20 sanatan, aku bangun tidur, artinya dia mulai selama 20 tahun lamanya, 20 tahun namanya. Wa tana'amtu ba'daha, dan aku sudah merasakan nikmat setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun tahajud. Makanya ada tawasul Al-Fatihah lil mutahajjidin. Kita lihat. Al-Fatihah lil awliya wa syuhada wal ulama il'anin wal lil mutahajjidin. Siapa al-mutahajjidin? Mereka orang-orang ahli tahajud. Dikhususkan tersendiri itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada tawasul, di antaranya tawasul kepada Imam Abdul Hasan Asy'adzili. Ada tawasulnya seperti itu. Atau kalau misalnya kita lihat tawasul ulama-ulama kita tahu ada tawasul kepada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Allah, Zalul Faqih Al-Muqaddam, Zalul Imam Abdurrahman Segaf. Terkadang di akhir-akhirnya itu Al-Fatihah li ashabil ghahwah. Al-Fatihah untuk mereka yang kalau lagi pengajian
majlis, zikir, maulid dan sebagainya, orang yang selalu membawa kopi, dibacain Fatihah tuh, Masya Allah. Jadi permasalahan bukan hanya cuma sekadar di dunia, sampai di akhirat. Itulah keberuntungan ketika kita menghidupkan sanad, menghidupkan sanad kita. Sanad kita artinya guru-guru kita. Guru-guru kita kecintaannya apa? Jalankan, itulah sanad kita. Sampai tembus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syahab, adatu tarim ibadah. Adatnya tarim ibadah. Kalau adatnya tarim itu adalah ibadah, bagaimana ibadahnya ahli tarim? Adatu tarim, adat. Allahu Akbar. Beruntung kita berada dalam wawasan tarim, wawasan Hadramaut, yang kita langsung diajarkan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz. Ketika kita mempelajari kitab Is'af Talibi Ridhal Khallaq bibayani makarimil akhlaq, ibaratnya saya cuma sekedar casingnya saja. Terkadang saya sendiri ketika lagi mengungkapkan seperti ini, ada sesuatu yang ajaib dalam ucapan saya, tahaddusan bin ni'mah, saya sendiri bingung. Masya Allah, dari mana ini ungkapan? Kenapa? Kan kita harus berdaulat kepada guru kita. Kita cinta sama guru kita. Masya Allah, ditolong sama guru kita. Sungguh ditolong oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat gitu. Makanya kalau misalnya zaman sekarang masih ada orang yang ingkar kepada syafaat, lucu. Sementara baginda Rasulullah seringkali bersabda tentang permasalahan syafaat. Atau bahkan baginda Rasulullah dengan gamblangnya bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Di antaranya dalam sabda Rasulullah yang sangat terkenal, syafaatku aku peruntukkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat besar dari kelompok umat-umatku. Artinya, yang kalau orang yang berbuat maksiat besar aja dapat syafaat, bagaimana itu adalah kesayangan baginda Rasulullah. Kesayangan baginda Rasulullah, umat-umatnya yang dicintai ya Allah. Yang Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Fasalla, banyak salat. Orang yang selalu mensucikan diri, selalu zikir, selalu banyak salat. Salat usta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kalian pertolongan dengan banyak sabar dan salat. Salat lagi. Ini sebagian kaum muslimin masih punya banyak qada salat. Perempuan-perempuan nih qada salat banyak, yang dulu ketika melahirkan, ketika bahkan terkadang ngidam nggak salat. La ilaha illallah. Perempuan ngidam, baru ngidam kan belum apa melahirkan, baru ngidam nggak salat. Astagfirullahaladzim. Yang sudah tuh, yang laki dan perempuan pernah tinggalkan salat, yang ketiga itu wajib untuk dia dirikan salat, kecuali dalam keadaan haid. Karena dalam sabda baginda Rasulullah yang diungkapkan oleh istri-istri baginda Rasulullah, di antaranya Sayyidatuna Aisyah, itu dalam sabdanya, kunna nu'maru biqada'i shaum la biqada'i shalah. Kami kelompok kaum perempuan diperintahkan untuk qada puasa, bukan qada salat. Lagi haid. Bagaimana mungkin qada? Kan enggak, kalau orang lagi haid enggak mungkin salat. Berarti enggak perlu diqada. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bahkan ketika perempuan haidnya misalnya maghrib, maka ihtiyatan zuhur dan asar dia qada. Paham gak dinya, Pak? Ada perempuan haidnya maghrib, ihtiyatan qadanya zuhur dan asar, dan juga andaikan tuh dia suci misalnya di waktu asar, maka hendaklah dia juga mengqada zuhur. Yang bisa-bisa jadi sebelumnya dia sudah dalam keadaan bersuci, tapi nggak cepat-cepat untuk mandi dan sholat. Itu nih, ini lihat, gitu. Ini kehati-hatian, ihtiyatan lil madhab al-imam Syafi'i, dalam madhab al-imam Syafi'i, gitu. Yang seperti itu aja diqada, bagaimana yang ketika nyusuin, ketika hamil, atau ada sebagian kaum laki-laki la ilaha illallah gara-gara main bola nggak sholat. Main bola kan biasa, main bola detik-detik asar malah pada main bola, malah pada main bola tangan. Bola tangan apa?
voli, bola tangan. Kayak orang dulu aja ngomong, bola voli, kemudian badminton atau apa? Tenis meja, tenis lapangan dan sebagainya. Allahu Akbar. Kan enak kalau olahraga di waktu sore, tapi sholat dulu. Ini nggak pada sholat. Ada sebagian ketika waktu maghribnya berada di tumpukan jalanan. Udah tahu bahwa tuh di jalanan bakal macet. Sebelumnya sholat dulu. Kita kan udah tahu. Kalau misalnya tuh kira-kira ini macetnya, sholat dulu. Kalau udah sholat maghrib, andaikan nanti terus di perjalanan macet, nggak ada masalah, kan sudah sholat maghrib. Isya, insya Allah waktunya agak lama. Sampai jam 8 atau jam 9 pulang sholat bisa untuk sholat isya. Kita tarik istri untuk bisa sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bi 27 darajah. Tarik istri untuk sholat berjamaah. Bang, saya udah sholat. Ajak lagi sunnah. I'adatus sholat, mengulangi sholat yang wajib hukumnya sunnah. Kita udah sholat zuhur. Kemudian ada guru kita mau sholat, jangan kita bilang, guru saya udah sholat. Ketahuan kebodohannya, sholat lagi dengan guru. Karena mengulangi sholat fardu itu hukumnya sunnah. Dan ini ajaran kita, syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, pahalanya luar biasa sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah juga betapa karunia-Nya Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak jamaah sekalian. Ini kalau kita lihat sholat, karena kajian kita di sini fasolat, maka dia banyak sholat. Qadha yang sudah banyak dia tinggalkan, dia mulai mengqadha lagi. Bahkan kalau kita lihat dalam fatwa Al-Imam Ibnu Hajar, fatwa dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau mempunyai fatwa orang yang masih mempunyai qadha salat tidak diperkenankan untuk ngobrol santai kesana dan kesini, atau untuk ngopi ini dan itu, untuk cuma sekedar santai. Tidak, wajib dia untuk qadha. Itu dalam mazhab. Dan ini ungkapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagian mereka para ulama bahkan mengatakan haram buat orang yang masih punya qadha salat kemudian dia salat sunnah. Artinya apa? Yang andaikan dia salat duha niatnya qadha. Misalnya duha 2 rakaat. 2 rakaat salam, 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 2 rakaat salam. Misal seperti itu, udah. Dia niatkan qadha salat subuh, kan salat subuh 2 rakaat. Tapi qomatnya pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid qomatnya kencang-kencang, qadha salat duha. Orang-orang kebingungan, ini salat apa gitu. Qomatnya pelan. Karena ada dalam satu pendapat dari mereka para ulama, la salata, tidak dianggap salat orang yang andaikan salatnya nggak pakai qomat atau nggak pakai adzan. Makanya ada adzan, ada qomat. Andaikan ada pengajian, misalnya maghrib, pengajian lama maghrib, sampai waktu isya sampai jam 8, sunnah tetap adzan aja dulu pelan, nggak usah pakai mic atau 8:30. Habis itu qomat, sampai seperti itu, gitu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha Tuhan, yang lain bukan. Ini dan itu bukan Tuhan, dan tidak layak disembah dan tidak boleh disembah. Andaikan sembah selain Tuhan, kafir, musyrik. Siapa sih orang kafir, orang musyrik? Orang yang menyembah selain Allah. Orang yang mempunyai pemahaman, orang yang mempunyai kekuatan dalam dirinya, ada kekuatan selain Allah, sementara kekuatan hanya milik Allah. Yang lain punya kekuatan dikasih oleh Allah. Kita punya kekuatan ngaji, kan dikasih sama Allah. Manusia dikasih kekuatan ini dan itu, kan dikasih oleh Allah. Suatu waktu Allah ambil, maka punya kekuatan. Berapa banyak orang lagi dalam keadaan berjalan, naudzubillah min dzalik, salimna ya Allah, tahu-tahu tidak punya kekuatan, langsung stroke lagi jalan, blok stroke, la haula wala quwata illa billah. Dia punya muka berubah, la haula wala quwata illa billah. Allah selamatkan kita dari penyakit model seperti itu, dari penyakit-penyakit berat. Allah selamatkan kita, anak istri kita, keturunan kita, sampai keturunan yang terakhir terus, dan seluruh murid-murid kita semuanya. Tidak ada yang model seperti itu. Amin. Doa, karena doa nyambung tuh, lihat. Doa orang tua untuk anaknya, bahkan sampai anak yang keberapa sekian, sampai
Yang kalau kita lihat sejarah antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Allah Khadir langsung meruntuhkan tembok, diruntuhkan langsung oleh Nabi Allah Khadir. Kemudian ketika itu setelah diruntuhkan, bertanyalah Nabi Allah Musa, "Ya Syekhi, wahai guruku, malak, ada apa engkau merubuhkan tembok?" Apa kata Nabi Allah Khadir? Nabi Allah Khadir berkata, karena di sana ada warisan yang dimiliki oleh anak yatim. Ada harta yang dimiliki anak yatim. Yang sebentar lagi perampok dan perompak. Waduh, ada perampok dan perompak bakal datang untuk mengambil harta tersebut. Kalau tidak buru-buru untuk dihancurkan, untuk diruntuhkan tembok tersebut, akan dibawa oleh perompak, perampok. Kan ada zaman dulu tuh, apalagi kalau kita ingat film Pitung atau Pitung, perampok, baru kedengaran suara apa namanya? Suara kentongan, teng, sebelum perampok tuh lihat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nggak ada perampok lagi di Indonesia, nggak ada perampok. Tapi banyak perampok kelas berat bahkan. Kelas kecil mungkin maling ayam udah jarang, tapi perampok kelas berat. La ilaha illallah. Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kaum muslimin kita dan nggak ada perampok perompak lagi. Amin. Biarkan mereka taubat ya Allah. Biarkan mereka taubat ya Allah. Tarik mereka untuk taubat ya Allah. Gitu. Allahu Akbar. Rupa-rupanya itu anak tersebut orang tuanya soleh. Orang tua yang keberapa? Dalam satu riwayat orang tua yang ketujuh. Ini yatim, bapaknya lagi yang ketujuh. Oh, ada orang soleh, akhirnya dijaga tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh lihat betapa pengaruhnya mempunyai bapak orang yang soleh. Beruntung mempunyai bapak orang soleh, beruntung mempunyai bapak ulama, beruntung. Walaupun ibaratnya nggak ada masalah dah. Dalam bahasa kita, aneh punya bapak bokeh, nggak apa-apa. Oh, yang lain bapaknya masya Allah teknokrat, oh kemudian juga bangsawan hebat, biarin. Walaupun tuh bapak kita kan ulama, alhamdulillah, walaupun bokeh. Kenapa? Allah nggak ngelihat bokeh, Allah ngelihat cahaya. Nanti karena memang lihat, apakah pernah terjadi sang singa melahirkan kucing? Jamaah, singa melahirkan kucing. Ada sesuatu yang aneh. Singa ngelahirin kucing. Apa-apaan nih? Singa ngelahirin kucing. Macan tutul. Wah, macan tutul melahirkan apa? Kucing. Nggak pernah ada. Nauzubillah min dzalik. Yang ada tutul. Kucing tuh apa namanya? Macan tutul, singa melahirkan singa. Tutul kucing. La haula wala quwwata illa billah. Macan tutul ini udah apa namanya? Udah seharusnya mengikuti tradisi ulama ngopi, jadi akhirnya ucapan agak sedikit terbelah-belah dikit gitu. Wajar jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian, tuh lihat. Berkah dari doa ulama, berkah dari doa orang tua yang ulama. Jadi apa harus rugi? Tidak. Orang dekat sama ulama saja berkah. Bagaimana kalau dia mempunyai orang tua yang ulama? Sahibul barakah. Betul gak? Berkah, ya Allah. Beruntung. Gitu. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa junjungan kami Nabi Muhammad hamba dan rasulnya Allah. Nabi Muhammad sangat bergembira kalau dipanggil oleh Allah sebagai hamba, abd. Makanya khairul asma ma humida wa ma ubida. Sebaik-baik nama ada kata-kata hamadnya, ada kata abdnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Dalilnya
Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari kepada hambanya. Siapa? Nabi Muhammad, Abdullah. Nabi Muhammad bergembira, dinamakan di sisi Allah sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah panggil abd, ya abdi. Makanya ketika di setiap malam, dalam satu riwayat dalam hadis Rasulullah, hadis qudsi, di akhir-akhir malam, sepertiga akhir malam, Allah Subhanahu wa taala, abdi, 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 wahai hambaku, wahai hambaku, hambaku, hambaku. Insya Allah kita akan teruskan kajian kita ini berikutnya, karena sudah the end. Insya Allah berikutnya, insya Allah kita akan teruskan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.